Cawapres Mohaimin Iskandar atau Cak Imin kepergok nonton konser band Coldplay di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada Rabu 15 November 2023 malam loh. Hal itu diketahui dari video yang diunggah Cak Imin di akun X-nya @cakiminal. Dalam postingan tersebut terdapat dua video pendek yang dibagikan Cak Imin. Dalam video pertama, Ketua Umum PKB itu terlihat tengah berada di tribun berbaur dengan ribuan penonton Coldplay. Dirinya pun terlihat sibuk mengabadikan momen Coldplay beraksi dengan menggunakan ponselnya. Dalam unggahannya, Cak Imin mengaku tidak mengenal Coldplay, namun ia masih bisa menikmati sejumlah lagu yang dibawakan sang vokalis Chris Martin. Sementara dalam video selanjutnya, Cak Imin merekam momen ketika Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Mardhani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Saiful Damang Sadayana. Alhamdulillah saya. Bang Mardhani, ini momen penting saya kira yang banyak ditanyakan, banyak didiskusikan di ruang publik hari ini. Tadi pagi agak ke siang ada ijtima ulama di Majelis Az-Zikra Bogor, tempatnya almarhum Arifin Ilham, Ustadz Arifin Ilham. Yeah. Nah, yang menarik adalah bahwa di situ hanya paslon nomor 1 yang diundang, kemudian sehingga publik langsung menangkap bahwa ya sudah, ini bukan seperti undangan dari yang lain-lain, seperti dari UGM, dari Muhammadiyah, dari yang sebagainya yang mengundang ketiga capres-cawapres, tapi ini lebih langsung masuk pada to the point lah, barangkali mendukung Anies Mohaimin. Meskipun sampai detik ini kita belum dapatkan hasil ijtima ulamanya, jadi mungkin 99%. Nah, tentu kita asumsikan begitu dulu, didukung oleh ijtima ulama. Kira-kira Bang, ini menarik ketika kita melihat dampaknya gitu. Banyak yang mengatakan bahwa wah, ini nanti kalau sudah didukung dari PA 212 ini akan serangan bertubi-tubi, nih akan disebut radikal, intoleran dan sebagainya. Tapi dalam pandangan Abang bagaimana nih Bang? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Tentu setiap kelompok punya kebijakan ya. Kayak Muhammadiyah ngundang semuanya. Dulu Nana Mata Najwa dengan UGM ngundang semua, UI juga kayaknya mau ngundang semua. Itu hak dari tiap institusi yang harus dihormati. Termasuk kita hormati ijtima ulama yang cuma mengundang Anies Baswedan dan Gus Mohaimin, pasangan nomor 1. Nanti yang lain mau melakukan ngundang Mas Ganjar sendiri atau ngundang Pak Prabowo sendiri, monggo. Karena itu memang tidak bisa diintervensi, masing-masing punya kebijakan. Nah, apakah nanti akan timbul radikal-radikal? Tidak, itu aja tetap ada kalau serangan sih ya. Jadi yang kalau buat saya bekerja nggak usah terlalu takut apa kata orang, yang penting karya. Mas Anies Baswedan selalu dituduh politik identitas. Mas Anies nggak mau jawab. Jawabnya karyanya di Jakarta, warga Jakarta seluruhnya, dari seluruh suku, agama, ras bahagia karena tidak ada yang satu diistimewakan. BOTI, bantuan operasional tempat ibadah, semuanya dapat dan semuanya dilayani karena memang tugas pemimpin melayani rakyatnya. Begitu Kang? Ya. Ini menarik juga ketika saya juga membaca tweet Abang di Twitter tentang respon terhadap target Anies Baswedan. Target kita sederhana, masuk putaran kedua. Nah, ini menarik ketika di saat yang sama kita melihat kawan-kawan relawan kita, bahkan sebagian dari partai politik juga, yang memiliki optimisme yang begitu besar,
menang 1 putaran 57%, Bang. Wah, ini menarik ketika kita lihat, Bang Mardhani pernah berkali-kali menemani, ketika Pak Anies nyagup, walaupun Pak Prabowo Sandi kemarin, itu didampingi oleh Bang Mardhani masuk di dalam. Bagaimana kira-kira realistiskah gitu? Ataukah lebih realistis yang disampaikan oleh Pak Anies tentang targetnya masuk putaran kedua? Saya malah setuju sama Mas Anies. Hmm. Saya sebut alon-alon asal kelakon gitu loh. Ya, Karena kita bukan cuma ingin menang, kita ingin mendidik masyarakat, mendidik bangsa. Ayo wasilah la tugharilul al-ghaya la tugharilul wasilah. Tujuan tidak menghalalkan segala cara. Kita jaga etika, hati-hati menggunakan uang yang masuk, jangan dari oligarki ya. Hati-hati dengan orang yang masuk, jangan yang mencari mengail di air keruh dan lain-lain. Jadi dari awal saya sudah punya pikiran memang pokoknya yang pertama strateginya masuk putaran kedua dulu. Kenapa? Karena memang Pilgub DKI itu 50+1, jadi ada 2 putaran. Kalau Pilpres lebih-lebih karena minimal harus 20% di provinsi-provinsi semuanya, tidak bisa kurang 20% gitu. Kalau mau satu putaran itu bukan perkara mudah dan nggak ada yang perlu diburu-buru kok. Malah nantinya membebani gitu. Kadang-kadang target satu putaran, kalau yang lain mau satu putaran monggo. Kalau Anies saya setuju, kita pokoknya masuk putaran 2. Ini menarik ketika ulama-ulama kemudian ini bersatunya. Kita tahu juga kemarin-kemarin bahwa kultural Muhammadiyah saya kira juga sudah sangat banyak yang ke Anies, kultural NU juga begitu, apalagi sejak bergabungnya PKB. Tapi yang menarik adalah ketika di satu sisi kemarin nih ada ulama-ulama yang berdemo untuk penentangan konser Coldplay karena dianggap mereka mengkampanyekan LGBT selama ini di luar negeri. Tapi kemudian Gus Muhaimin nonton nemenin anaknya. Wah, ini ramai juga di publik, Bang. Ini gimana kita nyikapinya? Setahu saya, tapi ingatkan saya nggak terlalu perhatian. Coldplay kalau nggak salah tulisannya ya, itu tidak mengkampanyekan LGBT di Indonesia dan justru menggunakan pantun ya, jadi sangat budaya gitu loh. Terakhir bahkan will be back dia bilang itu karena dia bahagia. Jadi kalau pandangan saya apa yang dilakukan di luar sana boleh jadi karena memang di luar harusnya seperti itu. Tapi di sini dia tidak mengkampanyekan LGBT. Itu yang perlu kita catat dan garis bawahi. Sehingga kalau dia mengkampanyekan LGBT kita tolak. Karena itu bertentangan dengan nilai-nilai agama, nilai-nilai ketimuran kita. Tolak dengan tegas dan jelas. Ya, tetapi kemarin kalau ada teman-teman temukan ada dukungan pada LGBT, laporkan. Nanti kami akan coba proses atau lihat ya. Kalau Gus Muhaimin, kalau pandangan saya setiap kita berhak kok. Saya suka Ed Sheeran gitu loh, Ed Sheeran atau suka macam-macam ya. Kadang-kadang namanya lagu ya kita suka ya, tapi Quran yang paling utama ya. Maksud saya ada lagu yang bagus, ada lagu yang jelek ya jangan. Nah, kalau buat saya, ayo kita buat musisi kita, ekonomi kreatif kita, band kita bikin lagu yang ngetop seperti Coldplay, bisa diterima di seluruh dunia, dan dari situ kita menyebarkan budaya Islam kita gitu. Sama seperti BTS di Korea dan Korean boybandnya atau girl bandnya Korea kan itu serbuan budaya Korea gitu loh. Dan buat saya harus dibalasnya itu dengan yang kreatif, itu yang positif, yang prestatif gitu loh. Kita tetap jaga nilai, tapi nilai kita itu dijaga justru dengan menonjolkan kelebihan dari nilai kita, bukan kita serang kiri serang kanan gitu kan.